Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar, kita bisa berinteraksi walaupun hanya melalui layar handphone ataupun melalui layar media sosial yang lainnya. Mari kita mulai kegiatan belajar mengajar kita dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Bapak banggakan, salah seorang sejarawan berkebangsaan Amerika, dia menulis, dia mencatatkan nama-nama orang yang berpengaruh di dunia ini sepanjang masa. Dia menuliskan 100 orang yang berpengaruh di dunia ini, dan yang paling pertama yang dia tulis adalah Nabi Muhammad SAW. Betapa hebatnya Nabi kita, Nabi panutan kita, Nabi yang mulia, Nabi yang selalu kita sebutkan namanya di dalam sholawat kita, itu dituliskan oleh seorang yang bukan beragama Islam, tapi dia mencatatkan Nabi kita menjadi orang yang nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia ini sepanjang masa. Walaupun memang ada beberapa dari hasil tulisan dia, beberapa yang pro dan kontra. Tapi menurut sejarah agama kita, atau yang kita ketahui, perjuangan Nabi itu memang luar biasa, sehingga menyebabkan seorang sejarah berkebangsaan yang bernama Michael Hart ini bisa mencatatkan nama Nabi Muhammad SAW di urutan yang pertama. Perjuangan Nabi tidaklah mudah, sehingga Nabi bisa dinilai oleh seseorang itu menjadi seorang yang berpengaruh karena ada usaha, karena ada ajaran yang disebarkan oleh Nabi, sehingga sampai sekarang masih bisa kita pelajari, bahkan masih kita jalankan ajarannya. Perjuangan Nabi begitu berat, perjuangan Nabi begitu hebat sekali gitu ya. Perjuangan Nabi untuk menyebarkan agama Islam ini tidaklah semudah atau tidaklah segampang yang kita kira. Nabi, ketika perjuangan Nabi di Mekah itu banyak sekali cacian, banyak sekali maki-makian kepada Nabi, bahkan banyak yang melukai Nabi, bahkan sampai Nabi hendak dibunuh. Itu adalah salah satu cobaan atau ujian dalam perjuangan Nabi. Sehingga suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi itu untuk hijrah ke Madinah, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Namun sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan menjelaskan dulu secara singkat sejarah Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada beberapa dari kalian yang lupa gitu ya, Nabi Muhammad itu siapa, kemudian lahirnya di mana, kemudian kapan Nabi Muhammad lahir gitu ya. Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah pada bulan Rabiul Awal, tepatnya hari Senin gitu ya. Kemudian siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ayah Nabi Muhammad adalah Sayyid Abdullah, dan ibunya bernama Siti Aminah. Bukan Siti Aisyah ya, tapi Siti Aminah ibunya. Kemudian pada masa itu disebut juga dengan tahun gajah, karena kebetulan ketika Nabi Muhammad lahir itu ada pasukan bergajah yang dikomandoi oleh Abraha, itu hendak menghancurkan Ka'bah. Namun karena pertolongan Allah,
Akhirnya pasukan Abraha itu hancur, kemudian mundur dan tidak jadi untuk merusak atau menghancurkan Ka'bah. Nah, itu secara singkat kelahiran Nabi dan secara singkat waktu kapan Nabi dilahirkan beserta di mana Nabi dilahirkan. Artinya Nabi kecil itu banyak bergaul atau lebih banyak menghabiskan waktunya ketika kecil di Mekah gitu. Sehingga perjuangan Nabi banyak hambatan di Mekah, kemudian Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kemudian disambut oleh orang-orang Madinah. Begitu luar biasa sambutan orang di sana kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya. Mereka menunggu kedatangan Nabi, mereka juga begitu antusias dengan kedatangan Nabi sampai ada yang disambut dengan nyanyian, disambut dengan puji-pujian gitu ya. Nanti videonya akan kita lihat bagaimana gambaran orang-orang kaum Madinah atau yang disebut dengan kaum Ansor gitu ya, itu menyambut Nabi dan rombongannya. Mari kita saksikan dulu sekilas gambaran penyambutan orang-orang Madinah terhadap rombongan Nabi dan para sahabat dan pengikutnya. Nah, itulah gambaran orang-orang Madinah begitu antusias dan senangnya menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian sehingga muncullah awal mula istilah kaum muhajirin dan kaum ansor gitu ya. Apa itu kaum muhajirin? Apa itu kaum ansor? Kaum muhajirin adalah kaum yang dinisbatkan atau kaum yang ditujukan, kaum yang diistilahkan kepada rombongan Nabi Muhammad SAW yang ikut dari Mekah ke Madinah. Jadi pengikut-pengikut Nabi bersama Nabi yang ikut dari Mekah ke Madinah. Dinamakan muhajirin itu berasal dari bahasa hijrah gitu ya. Dari kata hijrah yang artinya pindah. Kemudian kaum ansor itu adalah kaum yang diistilahkan kepada orang-orang masyarakat Yashrib yang tinggal di Madinah, yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad beserta rombongannya. Dinamakan kaum Ansor itu artinya adalah penolong, orang-orang yang menolong. Kenapa disebut orang-orang yang menolong? Karena rombongan Nabi Muhammad SAW, para pengikut Nabi Muhammad SAW itu mereka hijrah, mereka pindah dari Mekah ke Madinah, itu meninggalkan harta dan benda-bendanya atau bahkan rumah tempat tinggalnya di Mekah. Jadi betul-betul dalam kondisi yang tidak membawa banyak harta ketika mereka ikut hijrah ke Madinah bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah tinggal di Madinah? Lambat laun Nabi Muhammad SAW mengajarkan agama Islam di Madinah dengan begitu cepatnya, gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang Madinah sangat mudah menerima kehadiran Nabi Muhammad SAW, berbeda ketika Nabi Muhammad di Mekah, gitu ya. Salah satu yang Nabi lakukan untuk lebih memperkuat dan mengembangkan ajaran agama Islam, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, gitu ya, supaya menjadi suatu keluarga. Catatan Nabi mempersatukan beberapa sahabat dengan kaum ansar. Nah, yang kedua yang Nabi lakukan di Madinah adalah memberikan piagam kepada siapapun, piagam penghargaan gitu ya, baik kepada orang yang menerima ajaran Nabi ataupun orang yang belum bisa masuk ke agama Islam atau belum menerima ajaran Nabi yang tinggal di Mekah yang bukan Islam, itu diberikan piagam penghargaan gitu ya oleh Nabi. Dan yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW itu melakukan toleransi antar beragama. Nabi Muhammad tidak membenci orang-orang yang tidak masuk Islam. Nabi Muhammad bahkan tidak sampai melukai atau menganiaya orang-orang yang tidak meyakini ajarannya, gitu ya, sehingga orang-orang yang ada di Madinah yang walaupun bukan beragama Islam tetap
tinggal nyaman, tenang dan damai. Bahkan mereka sangat menyambut hangat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga di Madinah ajaran Islam begitu berkembang pesat, gitu ya, sehingga bisa sampai meluas ajaran Islam bukan hanya di Madinah saja, gitu. Itulah sejarah singkat sekelumit tentang sejarah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, mengembangkan atau memperluas, memperkuat agama ajaran Islam itu di Madinah. Nah, ada beberapa hal hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW begitu kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga Allah mudahkan perjuangannya. Itu yang pertama. Dan ini pun mudah-mudahan menjadi gambaran contoh buat kita ketika kita mendapatkan ujian ataupun masalah ataupun cobaan. Kita yakin iman kepada Allah, beriman kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah pun akan memudahkan segala urusan kita. Yang kedua, yaitu yang perlu kita contoh adalah Nabi Muhammad SAW sangat memiliki sikap toleransi terhadap agama, gitu ya. Bukan berarti kita meyakini agama orang lain, bukan, tetapi dalam keadaan sosial, urusan sosial, Nabi Muhammad sangat bertoleransi kepada orang-orang yang non-muslim, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teladan sikap kejujuran dan keadilan Nabi yang mudah-mudahan bisa kita praktekkan, bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang selanjutnya adalah sikap tolong-menolongnya Nabi kepada sesama. Ini pun sangat bertepatan dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam sesuatu hal yang keburukan. Itu saja, mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh atau meneladani sikap-sikap yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.